Hmm. Ya guys, jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai pointer dan reference. Di sini eh, kita akan pakai em, materi dari Pak Akmal karena menurut saya ini PPT yang gampang dimengerti. Terima kasih para Pak Akmal. Jadi ya, langsung aja. Eh, Sebelum kita ke pointer, kita harus mengerti dulu memory address dari sebuah variabel. Jadi saat kita menyatakan sebuah variabel dengan nilainya, anggaplah kita membuat sebuah kotak dalam memori. Kotaknya seperti ini. Ini tipe datanya, ini memori address-nya, dan ini adalah nilainya. Setiap tipe data yang kita nyatakan, anggap aja bentukannya seperti ini. Lalu ada operator dan atau address of. Jadi operator dan ini menyatakan alamat atau address dari suatu variabel. Hmm. Sini ada contoh, kita coba aja. Kita akan gambaran, yang bisa kita lihat di sini operator dan ini akan akan mengambil address dari variabel n, di mana di sini alamatnya adalah 0x615 fb ffd7c. Jadi operator dan ini kita gunakan untuk eh, memanggil atau mengambil address atau alamat dari suatu variabel. Kalau kita masuk ke pointer, jadi pointer itu simpelnya adalah suatu tipe data yang digunakan untuk eh bukan, simpelnya pointer itu adalah suatu tipe data yang isinya itu adalah alamat dari alamat suatu variabel, alamat memori suatu variabel. Atau bisa juga disebut sebagai penunjuk atau pencatat alamat memori. Deklarasi suatu pointer itu menggunakan notasi bintang atau asterisk, eh, bisa di belakang nama tipe, bisa di belakang nama variabel, di depan nama tipe, atau di antara keduanya. Lanjut dulu. Jadi pointer itu adalah variabel yang bisa menyimpan memori address dari variabel lain. Jadi di sini kita punya variabel eh, chptr. Dia alamatnya adalah 0x3A15 Nah, lalu kita juga punya di sini ada barisan memori dari 0x1 FFE, 0x1 FFF, 0x2000, 0x2001, 0x2002. Nah, si uh, variabel CH ini alamatnya diassign ke pointer, sehingga isi dari si pointer ini itu adalah alamat dari si variabel CH, yaitu 0x2000.
Nah, di dalam command pointer adalah sebuah variabel yang berisi memory address dan menunjuk suatu tipe data yang spesifik. Nah, pointer dan operator dan. Jadi kita udah tahu nih pengertian pointer itu gimana. Lalu udah juga ada gambarannya, assignmentnya. Nah, gimana sih cara kita nge-assign suatu alamat dari variabel itu ke dalam pointer? Caranya adalah menggunakan operator dan. Sini kita punya char C sama dengan A, lalu char, lalu point, lalu char pointer CPTR. Nah, perintah CPTR sama dengan dan C ini merupakan perintah yang akan mengassign address, mengassign atau memberikan address C kepada CPTR sehingga uh, CPTR akan berisi alamat dari si C. Ini gambarannya. Ini C, isi, nilainya adalah A, alamatnya adalah 0x2000. Lalu ini adalah si CPTR, alamat adalah 0x2004. Nah, karena C ini diassign ke, ke CPTR, maka si CPTR akan berisi alamat dari si C. Lalu poin operator awalan dan di depan suatu variabel digunakan untuk mengambil alamat dari suatu variabel. Misal P sama dengan dan X. Ini tuh artinya pointer P mencatat alamat X. Sini ada contoh. Coba aja. Pakai mainnya. Bahkan kita punya output N sama dengan 5. Lalu dan N atau alamat N adalah 0x 8C 607 FF 7CC. Nah, lalu di bawahnya P sama dengan 0x 8C 607 FF 7CC. Ini adalah isi dari si P atau yaitu alamat dari si N. Karena di sini sudah desain kan. Di sini P sudah mengambil alamat dari N. Nah, lalu yang kedua ini atau dan P ini adalah alamat dari si P itu sendiri. Gitu. Nggak usah contoh pointer. Pointer itu bisa digunakan dalam berbagai tipe data. Misalnya integer, float, char, double, tolong. Lalu kita masuk ke reference. Referensi atau acuan atau alias adalah satu sinonim untuk variabel lain. Pendeklarasian referensi yaitu dengan menggunakan operator dan di belakang suatu tipe data. Nah, kalau tadi kita punya pointer, dia menggunakan bintang di depan tipe data. Kalau reference dia menggunakan dan. Simpelnya, kalau referensi itu, dia adalah variabel yang menyalin ke suatu variabel lain. Sini suatu tipe dan alias sama dengan variabel. Contohnya integer dan M sama dengan N. Ini tuh artinya M ini adalah alias dari N. Maka alamat dari M itu akan sama dengan alamat dari N. Dan nilai dari M itu akan sama dengan nilai dari N. Jadi kita punya contoh.
persebaran. Nah, sini kita lihat. Di sini n sama dengan 3. Lalu integer dan r sama dengan n. Maka ini berarti r itu alias dari n atau r itu ngereferensi n. Nah, di sini kita see out n sama dengan r. N sama dengan n dan r sama dengan r. Ini outputnya akan jadi 33. Kenapa 33? Karena si r ini udah sama dengan n. Sehingga alamat dan nilainya sama dengan n. N sama dengan 3, R sama dengan 3. Nah, untuk reference, apabila salah satu dari ini itu mengalami operator aritmetika atau perubahan, misal di sini n itu min-min atau n-nya berkurang, maka si R juga akan ikut berkurang. Di sini lupa, ini harusnya di, nah, taruhan ulang. Nah, di sini setelah min-min n, kan n berkurang, maka R juga ikutan berkurang karena dia itu alamat dan nilainya itu sama. Nah, kalau R-nya diubah, N-nya juga akan ikut berubah. Sekali karena R itu alias dari N. Alamat N dan R pun sama karena R aliasnya dari N, dia nge-reference gitu. Lalu ada pointer to integer. Ini ada gambar. Ini itu pointer pointer P, alamatnya F005H, menunjuk integer N. Alamatnya F001, nilainya 5. Maka isi dari si pointer ini adalah alamat dari si N, yaitu F001. Itu penjelasan. Gambar di atas menunjukkan bahwa sebuah lokasi dengan nama N yang isinya bernilai 5 dengan tipe integer dicatat alamatnya adalah sebuah pointer P. Nah, lalu pointer P sendiri menempati lokasi memori dengan alamat F005 dengan isi yang dicatatnya adalah F001H atau alamat dari N. Nah, kita bisa mengakses nilai dari lokasi variabel yang ditunjuk oleh pointer menggunakan operator bintang di depan variabel pointer atau di reference. Ini maksudnya apa? Kita kan tahu tadi di sini kalau kita ngasih out P aja, P, P, maka dia akan ngeluarin si alamat dari N atau alamat dari variabel yang ditunjuk karena isi dari P itu emang alamat. Nah, tapi dengan di reference ini kita bisa ngambil nilai dari variabel yang ditunjuk sama pointernya. Nah, di sini ada contohnya. Kita coba aja langsung. Ini P menunjuk N. Kita ngasih out P dan P sama dan P. Nah, kita kalau si out P ini dia akan ngeluarin isi dari si P, yaitu alamat dari si N. Tapi kalau kita kalau kita ngasih outnya dan P, jadi contoh ini, kita si outnya dan P, maka dia yang keluar adalah, maka dia akan mengambil nilai dari si N, sehingga outputnya adalah nilai dari N, yaitu 5. Gini. Lalu di sini ada contoh reference dan pointer digabung. Ini tuh N itu sama dengan 5. Lalu pointer P menunjuk N. Nah, lalu R ini mereference P, sehingga R dan P itu
isinya sama. Aduh, coba. Nah, ini tuh N itu 5, P isinya adalah alamat si N. Lalu R adalah alias dari P. Sehingga kalau kita see out R, maka dia akan mengeluarkan nilai dari si berarti kan ini kan R itu akan jadi sama dengan N. Kenapa? Karena R itu alias dari P, di mana isi dari si P adalah N gitu. Jadi kita coba keluarin alamat dari si R. Ah, kita coba keluarin juga. Ah, dan N sama dengan. Nah, kenapa sama? Karena R ini adalah alias dari P. R ini mereferensi P di mana isi dari di mana ah, oh di sini kan ada bintang. Nah, ini kan dia kan mengambil nilai dari si N. Makanya isinya si R itu sama dengan isinya si N. Dan alamatnya juga jadi alamat si N. Gitu. Kalau ada operator new, ketika pointer sudah dideklarasikan sebagai berikut, misal, misal float pointer P. Nah, sini artinya P adalah pointer untuk suatu lokasi memori bertipe float. Nah, pernyataan di atas ini hanya mengalokasikan memori untuk pointer itu sendiri. Di mana ini tuh belum ada nilainya, belum ada isinya. Nilai dari pointer itu nantinya berupa alamat memori. Tapi memori pada alamat yang akan dicatat oleh suatu pointer belum dialokasikan. Artinya apa? Si float P ini, dia belum ada nilainya. Belum ada tuh memori yang dicatat. Nah, perhatikan deklarasi kasus di bawah ini. P itu belum diinisialisasikan. Dia belum mengalokasikan memori. Belum ada memori yang ditunjuk ke dia. Jadi, usaha untuk mengakses P mengalami error. Jadi, nggak bisa kayak gini. Bisa dan P sama dengan 3,1415. Ini nggak bisa. Karena pointer P ini isinya cuma bisa memori. Nah, di sini kan jalan terbaik untuk mencegah masalah ini adalah menginisialisasikan pointer ketika dideklarasikan. Cara satunya, mencatat lokasi yang sudah ada nama dan pemiliknya. Ini maksudnya apa? Ini tuh sama kayak ini, integer P dan N. Karena kan N ini udah ada namanya, udah ada nilainya. Atau kita bisa mencatat lokasi yang dialokasikan sesuai kebutuhan ketika diperlukan, yaitu menggunakan operator new. Nah, cara satu nih, catat lokasi yang sudah ada nama dan pemilikan. Misal float X sama dengan 3,1415. Nah, X ini kan berarti dia punya alamat, misal alamatnya itu eh, 0x 2000. Isi nilainya itu 3,1415. Nah, di sini float pointer P sama dengan alamat dari X. Nah, maka P ini ketika dideklarasikan dia langsung ada isinya, yaitu alamat dari si X. Ketika kita see out, dia akan mengeluarkan. Ketika kita see out, dia akan mengeluarkan nilai dari si X.
Dia akan mengeluarkan nilai dari si X. Karena pointer, karena apa, di reference. Nah, P sama dengan 3,1415. Dalam kasus ini, mengakses mengakses nilai P tidak akan bermasalah karena memori yang digunakan untuk menyimpan float 3,14159 sudah otomatis dialokasikan ketika X dideklarasikan. Nah, P ini menunjuk pada alokasi itu memori yang sama. Artinya apa? Si float 3,14159 ini udah ada di si X. Nah, P ini menunjuk ke si X. Hanya bisa. Lalu cara dua, mencatat lokasi yang dialokasikan sesuai kebutuhan atau ketika diperlukan. Misal, kita float pointer P. Karena ini belum ada kan, belum ada yang dialokasikan. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan P sama dengan new float. Ini berarti kita alokasi memori untuk float yang satu data float yang langsung dicatat oleh P. Ibaratnya kita bikin variabel baru tapi khusus untuk si P. Lalu kita bisa isi nilai nilai si P-nya karena udah ada tuh memori yang dicatat. Kita bisa langsung isi P dengan 3,1415. Sini gambarannya. Di sini pointer P, alamatnya F001H, tapi dia belum ada isinya. Nah, menggunakan new float ini, dia akan mengalokasikan memori untuk satu data. Misal, karena ini float jaraknya 4 byte. Nah, new float ini, berarti kita alokasi langsung satu memori ke si pointer, yaitu F00005. Tapi F005 ini belum ada isinya. Nah, makanya, kita bisa mendeklarasikan dengan cara seperti ini. Yaitu ya, bintang P sama dengan nilainya. Bahkan seperti ini. Nah, lalu ada operasi pointer. Eh, Operasi yang umum dilakukan terhadap pointer adalah operasi assignment. Misalkan ada dua pointer, P dan Q. Lalu dilakukan operasi assignment sebagai berikut. P sama dengan Q. Artinya, P akan mencatat alamat yang sama dengan yang dicatat oleh alamat Q. Gimana sih misal begini. Ini ada gambarannya. Ini ada pointer P dan pointer Q. Alamat alamat P itu F001, alamat Q itu F011. Nah, P ini menunjuk kepada F005 yang nilainya adalah 3,1415. Lalu si Q mencatat F0015 yang isinya sama. Nah, ketika kita menyatakan operasi assignment seperti ini, P sama dengan Q, maka P akan maka eh, yang ditunjuk oleh P ini akan berubah menjadi sama dengan Q yang ditunjuk oleh si Q, yaitu F015 begitu. Terus ini gimana? Data ini nggak bakal hilang, dia bakal tetap ada, tapi udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, untuk itu kita ada yang namanya dealokasi. Itu jika suatu tempat yang dicatat oleh suatu pointer ingin dibebaskan, maka harusnya dilakukan proses dealokasi dengan tujuan lokasi tersebut bisa ditempati oleh data jenis lain. Perintah yang digunakan adalah delete P. Ini tuh artinya adalah kita melepaskan si ini. Ini ketika kita delete P, maka si P ini akan menjadi kosong lagi. Lalu kita gunakan P dan Q, maka dia akan menunjuk ke si F015. Tapi si F005 ini bisa ditunjuk oleh pointer yang lain, bisa dipakai lagi, gitu. Dengan bentuk pengelolaan seperti ini, maka dilakukan pengelolaan memori secara dinamis, yang artinya tidak perlu mengalokasikan memori lebih awal terlebih dahulu secara tetap. Jika diperlukan, maka bisa dilakukan alokasi. Jika sudah tidak diperlukan, maka alokasi memori tersebut bisa dilakukan dealokasi atau dibebaskan.
Di sini ada contoh. Ini kita taruhin di atas saja. Kenapa terlalu bawah? 1, pointer bisa menangan N, pointer key, pointer R, pointer S. Nah, ini kita belum pakai delete. Bentar. Nah, di sini kita belum memakai delete. Nah, cout N, nilai N dan alamat N, cout cout P itu alamat N dan cout nilai nilai P dan cout bintang P itu berarti nilainya dari si N. Terus cout dan P ini alamatnya si P dan bintang P berarti ini sama aja dengan P karena address ini kan address of nilai nilai dari yang ditunjuk si P, maka ini akan mengambil alamat dari si N. Lalu key ini karena belum ada yang desain ke key, kita bisa pakai new integer yang artinya kita mengalokasikan memori untuk ditunjuk oleh si key. Lalu kita isi nilainya key sama dengan 2. Nah, jadi kita uh, si out key, maka dia akan mengeluarkan alamat dari si new integer ini. Dan ini bintang key, maka dia akan mengeluarkan nilai yang udah kita assign yaitu 2. Lalu ini akan lalu si out dan key akan mengeluarkan alamat dari si key, lalu si out dan bintang key dia akan mengeluarkan alamat dari new integer yang kita alokasikan itu. Oke, lalu ada R sama dengan new integer, ini sama aja sebenarnya. Lalu ada S sama dengan key. Nah, berarti kan S akan menunjuk memori yang kita alokasikan untuk si key. Lalu kita ubah nilainya. Kita coba run aja. Nah, oh masih keblok, sorry. Nah, N itu 1, alamat N itu 0x C866 D FF B1C. Nah, isi dari P itu alamatnya si N. Kalau kita ambil nilainya itu 1, berarti nilai dari si N. Nah, dan P ini alamatnya si P. Lalu, dan bintang P ini sama aja kayak kita ngambil alamatnya si N. Lalu ada key, ini adalah alamat dari new integer yang kita alokasikan. Lalu ini ada nilai dari yang kita assign, yaitu 2. Nah, dan key ini adalah alamat dari si key itu sendiri. Sedangkan dan bintang key ini adalah alamat dari memori yang dialokasikan tadi. Lalu R, ini, ini adalah alamat dari new integer yang diassign ke R. Ini ada nilai yang kita kasih. Nah, ini adalah alamat dari si R itu sendiri. Dan ini adalah alamat dari memori yang diassign tadi. Di memori si new integer. Nah, lalu kita ngasih out. Lalu kan ini udah ada. Lalu setelah ini ada kita bikin S sama dengan key. Nah, berarti kan uh, isinya si key itu tetap sama, yaitu si new integer tadi. Nah, isi si S akan ngambil isinya si key tadi, yang itu si new integer, sehingga sama nilainya juga berubah.
karena tadi pointer bisa berubah nilai juga. Nah, tapi alamat dari si Q sama S itu beda, tapi isinya aja yang sama. Nah, pengaruhnya nah, jadi ini tidak pakai delete. Kalau kita pakai delete, delete key, pengaruhnya apa? Perubahan. Kalau secara teorinya, harusnya si new integer ini, yang kita assign ini, udah kita bebasin. Berarti si key itu harusnya kosong. Gitu. Tapi mungkin karena ini udah tergantung versi kayaknya, makanya outputnya tetap sama-sama aja. Makanya begitu. Output itu untuk dialokasi. Lalu kita bisa, lalu ada fungsi swap. Nah, lalu ada swap nih. Swap dengan pointer. Biasanya kita kan menggunakan swap dengan referensi. Ini kayak biasa, void tukar integer pass by reference A dan integer pass by reference B. Lalu kita ada punya integer temp sama dengan A sama dengan B sama dengan temp. Lalu di mainnya misal X dan Y. X itu satu, Y itu dua. Lalu kita see out X dan Y. Lalu kita tukar X dan Y-nya. Nah, kalau kayak gini kan, dia ini tuh artinya, pas by reference ini artinya dia bisa, dia menerima nilai dari main, dan bisa untuk merubahnya. Kalau pas by reference ini, kita coba aja. Oh, oke. Ini harusnya di keluar. Oke. Oh, ini ngosongin lagi. Nah, kita coba aja. Nah, X. Ini kan fungsi yang, ini kan swipe yang biasa. Nah, kalau swipe pakai pakai pointer, tukar poin. Nah, nah yang dikirim itu, yang dikirim ke si fungsi itu bukan nilai, tapi alamat. Nah, tukar pointer alamat X dan alamat Y. Alamatnya akan dikirim ke si fungsi ini. Jadi yang ditukar itu bukan cuma nilainya, tapi alamat-alamatnya yang ditukar. Nah, ini ya sama aja, ini mah cuman ngegambarin aja prosesnya. Nah, kita lihat ke proses yang swipe-nya pointer. Nah, di sini X itu satu, Y itu dua. Nah, dia saat memanggil fungsi, kita akan mengirimkan alamat dari si X dan Y.
sehingga A akan berisi alamat dari si X dan B akan berisi alamat si Y. Nah, lalu si time ini akan ngambil nilai dari si A, ya berarti nilai dari si X itu satu. Lalu addressnya ditukar sini. Dan sebenarnya nilai A di reference A sama dengan di reference B, address B ini akan mengakses nilai. Nah, ketika A dan B, maka eh, nilai dari si A ini akan dirubah menjadi nilai dari B. Seperti itu. Kalau array dan pointer, gua belum bisa jelasin. Gua belum bisa jelasin. Oke, segitu aja. Materi dari pointer dan reference ini mungkin ya sekian, makasih.